Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saya rindu kita akan belajar firman Allah yang saya percaya akan membawa kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa di dalam hidup kita ini kita akan menjadi orang yang luar biasa, yang diberkati kalau kita punya visi. Dan visi yang bisa kita capai itu kalau kita melakukan visi yang dari Tuhan. Ketika kita menerima janji Tuhan, itu menjadi visi kita, maka saya percaya Tuhan akan mengarahkan hidup kita untuk mencapai janji-janji Allah yang ajaib. Nah, sebabnya sebelumnya kita akan membaca dulu satu ayat. Bagaimana cara agar supaya kita bisa mencapai janji Allah, mencapai tujuan aksi yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Salah satu cara adalah dengan mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, maka kita akan mengalami hal yang luar biasa. Karena di dalam Alkitab, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan begini: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa mengucap syukur menjadi sesuatu yang luar biasa? Kenapa mengucap syukur itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita? Artinya, dalam terjemahan yang lain itu berbicara tentang yang diinginkan Tuhan atau yang disenangi oleh Tuhan, itu mengucap syukur. Jadi kalau kita mengucap syukur, itu menyenangkan Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, Tuhan sangat senang, karena itu yang dikehendaki, itu yang diinginkan Tuhan dari hidup kita. Nah, itu sebabnya kita harus belajar mengucap syukur. Kenapa? Karena mengucap syukur itu akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah mengeluh, tidak mudah bersungut-sungut, ya. Karena mengucap syukur akan membuat kita kuat menghadapi setiap situasi dalam hidup kita. Dan di dalam Alkitab ada sebuah contoh, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, itu ada kurang lebih 3 juta orang keluar dari tanah Mesir. Mereka diberikan Tuhan visi, yaitu menduduki tanah Kanaan. Dijanjikan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan madu dan susu. Ya, dikatakan berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu berbicara tentang sebuah hidup yang berkelimpahan. Nah, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah menuntun mereka untuk mencapai tanah Kanaan. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan sertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Bahkan di tengah padang gurun, mereka diberikan Tuhan makan, berikan Tuhan minum, sampai mereka kepada tanah Kanaan itu. Tetapi saudara, dari sekian banyak orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya 2 orang yang bisa masuk. Kenapa? Sebagian besar mereka tidak tahu mengucap syukur. Mereka hanya mengeluh kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Artinya begini, kalau kita suka mengeluh dan kita selalu bersungut-sungut, maka kita tidak akan sampai di tanah Kanaan atau visi atau janji Allah, berkat-berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita tidak akan sampai. Kita akan mati di padang gurun. Padang gurun itu berbicara tentang proses hidup. Jadi hidup ini akan diproses oleh Tuhan sebelum kita menerima berkat-berkat Allah. Nah, ketika kita selalu mengeluh, maka kita tidak akan sampai di tanah Kanaan. Kita tidak sampai kepada tujuan, yaitu hidup diberkati. Tetapi kita akan mati di padang gurun. Kita akan mengakhiri hidup di tengah-tengah proses. Kita tidak bisa menikmati kelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita harus menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Haleluya. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut. Nah, bagaimana bersyukur yang benar di hadapan Tuhan? Dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 dikatakan begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23, Mazmur pasal 50 ayat 23 dikatakan begini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Artinya begini, mengucap syukur yang benar itu adalah memuliakan Tuhan. Kalau kita memuliakan Tuhan, maka saya percaya ucapan syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau Tuhan disenangkan, karena kehendaknya itu kita penuhi, kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan karena Dia hebat, Dia luar biasa. Maka saya percaya janji-janji Allah yang ajaib, berkat-berkat Allah yang berkelimpahan, itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan Tuhan sanggup melakukannya. Kenapa? Dia penguasa alam semesta. Dia sanggup membuat mujizat. Dia sanggup membuat keajaiban dalam hidup kita. Dia sanggup membalikan keadaan. Karena Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Itu sebabnya lewat kesempatan ini saya menghimbau kepada kita semua, mari jadilah pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan mengeluh. Mulailah harimu dengan ucapan syukur dan akhiri harimu dengan ucapan syukur. Saya percaya Tuhan disenangkan. Dan jangan lupa, cara bersyukur yang benar adalah memuliakan Tuhan, meninggikan namanya. Kita puji Dia, kita naikkan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti senangkan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu yang luar biasa. Hari ini kami berterima kasih karena lewat firman-Mu kami diajarkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur kepadamu. Bukan pribadi-pribadi yang bersungut-sungut, mengeluh dengan keadaan, dengan proses yang Engkau izinkan. Tetapi kami terus bersyukur dalam segala hal. Kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, Engkau pasti disenangkan. Dan kalau Engkau disenangkan, maka janji-janji Allah yang ajaib, mujizat, pertolongan, semua yang baik daripada Tuhan akan kami terima dalam hidup ini. Karena itulah janji firman. Terima kasih banyak Bapak. Ampuni dosa kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami terima jawaban doa kami. Kami terima mujizat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.